Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidup, berdaulat atas kotaku, berdaulat atas kotaku, berdaulat atas keluarga, atas keluargaku, ku berserah. Berikan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan yang berdaulat di kuasa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang berdaulat di kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Berdaulat di rumah tangga kami semua, Bapa. Engkau yang memegang penuh. Haleluya, Bapa. Hidup kami semua, terpuji namamu. Sekalipun kami melihat, mengalami banyak, Bapa, kejadian dalam kota kami, dalam yaitu daerah kami, tetapi yang kami pegang teguh adalah satu hal: Yesus yang berdaulat, yang mampu memulihkan, yang mampu memanggil jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus yang memulihkan, Yesus yang memanggil jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami mau dengar kebenaran. Kami senantiasa rindu, Bapa, mendengar dan rindu untuk melakukan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah pengurapan Roh Kudus benar-benar terjadi, sehingga firman yang dikeluarkan, perkataan-perkataan yang dikeluarkan hamba-Mu benar-benar hidup, Bapa, dan ada kuasa dan tenaga membuat kami mau untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang mendengarkan, semua kami yang datang, Bapa, mendapat bagian yang sama, mendengar dari kebenaran-Mu, makan sehidangan dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Kita yang siap mendengar firman bersama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Kita mau dengar kebenaran firman. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat siang, ya. Selamat bertemu kembali di ibadah kita. Ya, puji Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita, yuk. Kita baca firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 10. Matius pasal 10, ya. Matius pasal 10, kita baca firman Tuhan.
Matius pasal 10. Ya, sama-sama ya. Matius pasal 10 berapa? Haleluya. Ayat 16. Matius pasal 10 ayat 16 ya. Dapat semua Matius pasal 10 ayat Amin. 16. Amin. Ayo. Sama kita baca ya. Matius pasal 10 ayat 16 demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah Serigala. Sebab itu Hendaklah kamu cerdik sedikit ular, seperti ular dan tulus seperti merpati. Seperti apa? Merpati. Iya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh Bapak datang ke hadirat Bapak pada pagi ini, pada siang ini, kami boleh datang, menikmati kehadiran, memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar yang mendengar firman Tuhan Bapak, berfirmanlah Tuhan, berarti hamba-Mu berapa juga mendengar. Haleluya. Kami sama-sama diberkati Bapak. Amin, Kami Tuhan tahu Yesus. firman dalam kita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang, masih ingat? Haleluya. 2 macam Dasar ya. Yang satu membangun dasar rumah. di atas Batu, di atas pasir. Ya, atau di atas batu atau di atas pasir. Keduanya sama-sama mendirikan rumah. Artinya keduanya sama-sama mendengar Firman. Nah, itu bedanya. Persamaannya itu sama-sama mendirikan rumah berarti sama-sama mendengar firman, sama-sama datang beribadah, sama-sama datang ke gereja, ya sama semua. Tapi yang satu mendengar firman enggak dikerjakan, yang satu mendengar firman Dikerjakan. Ya itu. Kalau dikerjakan, Anak pintar. iya orang Bijaksana. Iya. Kalau nggak dikerjakan dikatakan orang Orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena nanti rumahnya jadi Hancur. Dan roboh. Iya, roboh. Yang anehnya, baru kok bahkan hari minggunya, hari apanya terjadi banjir. Iya. Iya kan? Langsung lihat. Kita bahkan itu di hari Minggu. minggunya, di hari apanya itu banjir itu? Hari Seninnya. Hari Seninnya. Hari Kamis. Iya kan? Jadi ketika saya lihat banjir itu, teringat saya firman itu. Tuhan, oh begini rupanya rumah yang roboh kena banjir. Udah lihat videonya? Udah. Rumah yang roboh kena banjir? Udah. Kayak gitulah orang yang mendirikan rumahnya di atas Pasir. Rumahnya hancur. Jadi Rubuh. rugi, Rusak. rugi. Ya? Jadi rugi. Artinya apa? Artinya begini. Kita tidak tahu kapan datang bencana. Ya. Kita tidak tahu kapan datang masalah. Nggak tahu. Ada yang tahu kemarin mau datang banjir? Ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi permasalahannya bukan soal kapan datangnya banjir, enggak. Kita nggak tahu kapan datangnya itu. Yang penting kita lakukan Firman. Itu yang penting kita lakukan firman. Dirikan rumahmu di atas batu. Siapa batu itu? Tuhan Yesus. Dia adalah batu penjuru. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan Dipermalukan. Ya, 1 Petrus. Haleluya. Tidak akan dipermalukan. Jadi setelah kita menjadi orang yang bijaksana, melakukan firman, memberikan rumah di atas batu, bahkan minggu lalu kita belajar juga menjadi garam dan terang. Tujuannya itu apa semua? Tujuan Tuhan Yesus itu ada. Ternyata tujuan Tuhan Yesus itu kita mau diutus. Haleluya. Ya, ternyata ada tujuannya. Dibilang Tuhan, kamu harus menjadi rumah atas batu, kamu harus jadi garam dan terang. Tujuannya ada. Bukan hanya kita berdiam diri di tempat, nggak kemana-mana. Ada tujuannya.
Itulah tujuan hidup kita, itulah tujuan kekristenan. Amin. Jadi jangan hanya pikir kekristenan itu kenal Tuhan Yesus, datang ke gereja, diberkati, jadi kaya, udah duduk-duduk aja terus di gereja, tinggal menunggu mati. Bukan begitu kekristenan, ya. Kekristenan nggak demikian. Bukan kenal Tuhan, dibaptis, datang ke gereja, rajin ke gereja, diberkati, lakukan firman, siap itu udah tinggal nunggu mati. Bukan kayak gitu kekristenan, ya. Kekristenan itu diutus, Haleluya. ya, diutus. Amin. Ya, kita semua itu misionaris. Arti misionaris itu kita diutus. Kita ada misi pengutusan. Ya. Makanya kata Tuhan, lihatlah aku mengutus kamu, katanya. Jadi inilah tujuan kekristenan kita, ya. Kalau kita sudah lakukan firman, kita sudah jadi garam, sudah jadi terang, kita sudah berdiri di atas batu, ya, dengan rumah kita di atas batu, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak cukup sampai di situ. Ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita diutus Tuhan. Ya, coba kita baca di ayat 5 dulu. Ayat 5, yuk cara kita baca. Ayat 5. Matius berapa? Matius 10 tadi. Tadi kita bacakan di ayat 16. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tunduk seperti merpati. Itu di ayat 16-nya. Tapi sebelum di ayat 16, Yesus mengutus murid-muridnya dulu di ayat 5. Perhatikan baik. Kita baca di ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, Samaria. Maksudnya ini kota-kota orang lain, ya, bukan orang Israel. Ayat 6, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi tujuan pengutusan Yesus pertama kepada kita orang Kristen, yaitu kepada saudara-saudara kita. Jangan dulu terlalu jauh, saudara-saudara kita dulu. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7, apa dikatakan? Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kita beritakan kalau Yesus sudah datang. Tapi dalam pemberitaannya berdiam diri, ada yang disuruh. Yang disuruh apa? Ayat 8. Apa yang disuruh Tuhan? Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma itu, berikan dengan cuma-cuma. Artinya kita enggak minta bayaran. Jangan, kalau minta bayaran kita berdosa. Jadi inilah pengutusan Tuhan Yesus untuk orang-orang Kristen. Jadi jangan bilang orang Kristen kalau sudah jadi Kristen tenang-tenang duduk dalam gereja. Enggak. Ya jangan tenang-tenang duduk dalam gereja. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Kalau dikatakan sembuhkanlah orang-orang sakit, apa kita duduk diam di gereja? Enggak. Cari orang sakit. Kan gitu kan? Bagaimana kita menyembuhkan orang sakit kalau orang sakitnya nggak ada? Ya cari orang sakitnya. Sekarang banyak yang sakit kena banjir. Betul. Ekonominya sakit, kesehatannya sakit. Itu tugas kita menolong. Ya, tugas kita menolong orang-orang yang kena musibah. Tugas orang Kristen. Tugas orang Kristen. Jadi kalau ada orang kena bencana, ya, kena bencana seperti ini, kalau orang Kristen berdiam, nggak benar. Kita diutus ke sana. Jangan berdiam diri. Tunjukkan kasih Kristus. Tapi kata sembuhkan orang-orang sakit. Yang sakit itu banyak, bukan hanya badan yang sakit. Ekonomi bisa sakit. Ya, ekonomi bisa sakit. Tolong mereka yang kekurangan. Apa yang bisa sakit? Mental bisa sakit, jiwa bisa sakit. Ya, makanya dikatakan ada sakit mental, sakit jiwa. Jadi terganggu kesehatan mentalnya. Kalau orang sudah tertimpa bencana,
Terganggu nggak kesehatan mentalnya? Terganggu. Bisa dikatakan mungkin stres. Itulah gangguan yang paling ringan, stres. Baru depresi. Ya. Kalau orang sudah kehilangan, bahkan ada yang kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, itu mereka butuh penghiburan. Di situ tugas orang Kristen. Ya, tugas orang Kristen di situ. Orang Kristen tidak dipanggil untuk berdiam diri, enggak. Kita menjadi garam dan terang. Ya enggak. Kita dipanggil, kita diutus. Kita diutus ke sana. Kita tolong mereka. Kita tolong. Kalau nggak bisa menolong secara material, finansial, tolong secara doa. Ya, minimal tolong secara doa. Ya, udah didoakan? Belum. Ya. Belum didoakan? Ya, didoakan lah. Ya, didoakan orang-orang yang tidak percaya. Ya, karena jangan katakan itu hukuman Tuhan, jangan. Kalau orang beranggapan itu hukuman Tuhan, nggak benar. Ya, Tuhan, banyak orang salah paham ya. Bencana alam itu bukan hukuman Tuhan, bukan. Ya, bencana alam itu kesalahan menggundul hutan. Ya, hutannya itu rusak, datang hujan. Ya, air hujan itu nggak bisa, hutan itu nggak bisa menahan air hujan itu. Gara-gara akar-akar pohon sudah tidak ada. Ya, banjir lah. Ya, jangan dikatakan ini murka Tuhan, jangan. Sikit-sikit murka Tuhan, jangan. Terlalu cepat menghakimi kita itu murka Tuhan, jangan. Kalaupun itu murka Tuhan, itu nggak urusan kita. Urusan kita menolong. Urusan kita bukan menghakimi. Ya, banyak orang Kristen salah ya. Orang Kristen banyak salah. Orang Kristen tidak dipanggil untuk menghakimi. Ada saya dengar, oh itu di murka Tuhan, banyak itu dosa-dosa di sana. Itu bukan. Orang Kristen tidak dipanggil untuk menghakimi. Orang Kristen dipanggil untuk Memberkati. Orang mati. Mentahirkan orang dusta. Setan-setan. Setan. Iya, kita ditugaskan untuk itu. Kita nggak ada disuruh Tuhan menghakimi. Contohnya, ada bencana di sana. Oh, itu murka Tuhan. Itu banyak dosa kota. Setan. Iya, kita ditugaskan untuk itu. Kita nggak ada disuruh Tuhan menghakimi. Contohnya, ada bencana di sana. Oh, itu murka Tuhan. Itu banyak dosa kota. Apa perikop di sana? Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain lakukan hal-hal yang sama. Saya ulangi bacanya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya, jangan kita cepat-cepat menghakimi orang lain. Kita sendiri nggak bebas dari salah. Jadi itu nggak urusan kita itu. Ya. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Hal yang sama. Semua orang berdosa. Apa yang kita menghakimi orang lain? Ya. Ketiga, dan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Tuhan? Ya. Jadi kita yang menghakimi orang di sana menyangka kita luput. Jangan, belum tentu. Belum tentu kita luput. Tentu kita luput. Ya. Tetapi apa? Kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan
ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau orang sana mengalami demikian, kita harus bertobat. Itu maksudnya. Haleluya. Jangan malam hati. Malam ini kalau ada orang tertimpa musibah, justru kita harus bertobat. Di satu peristiwa Tuhan Yesus pernah berkata, adakah engkau pikir orang-orang yang ditimpa menara itu dosanya lebih besar daripada seluruh? Adakah engkau pikir orang-orang yang ditimpa menara itu dosanya lebih besar daripada seluruh dosa orang yang ada di sini? Tidak, kata Tuhan. Jangan. Coba kita buka itu. Coba kita buka itu. Yang ditimpa menara itu. Lukas 13 ayat 4. Apa? Lukas 13 ayat 14-13. Jadi kita mengerti, kita nggak boleh menghakimi orang. Lukas pasal 13. Lukas pasal 13. Ayat 2. Iya. Ya, saya baca ini. Saya baca ya, demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Pasal 13 ya. Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban mereka yang bersembah. Ayat 2. Yesus menjawab mereka. Perhatikan ya, ayat 2. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu, maksudnya mengalami bencana, ya, musibah atau seperti yang disebut kemarin. Ayat 3. Aku kepadamu, tetapi kalau kamu tidak bertobat, ya. Ayat 4. Atau sangkamu ke 18 orang yang mati ditimpa menara kasih Siloam lebih besar kesalahannya ditimpa menara kasih Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan Yerusalem. Katakan kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu akan bisa dengan cara demikian. Jangan memikir sebuah dosa orang yang di sebelah sana lebih besar dosanya daripada dosa orang di Medan. Enggak. Jangan pikir kalau mereka di bencana ada yang Aceh, ada yang mana lagi yang kita dengar. Di mana ada lagi? Sumatera Barat. Atau di kota lain ada sampai juga katanya ke Taiwan, ada di Filipina juga, ya. Sangkamu dosa mereka lebih besar. Tetapi kalau kita nggak bertobat, kita pun nanti jadi masalah yang hal kayak gitu itu kita nggak perlu hakimi. Ada orang menghakimi, itu karena dosanya itu. Karena kita juga melakukan dosa, ya. Jangan kita menghakimi orang. Kita dipanggil untuk memberkati. Ya, kita dipanggil untuk kita diutus. Kita diutus untuk apa? Karena kita membaikkan sebutan. Kita dipanggil untuk apa? Ayat 7, pergilah beritahu darah itu ya. Ini sudah mudah karena sudah dekat 1000 tahun damai saudara gitu ya. Ini sudah mudah karena sudah dekat 1000 tahun damai saudara sudah kepada siapa duluan? Kepada saudara kita orang-orang Israel itu saudara kita yang terdekat. Pada Tuhan kita beritakan dengan kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan sakit. Untuk mengusir setan. Kuasa untuk mengusir setan. Kita beritakan kuasa, orang tak percaya. Setan. Kuasa untuk mengusir setan. Kita beritakan kuasa, orang tak percaya. Bagaimana Tuhan kuasa? Ya sama bedanya dengan orang yang beritakan apanya, jualan.
tujuannya. Tujuan Kristen kita membawa sebanyak mungkin orang kepada Tuhan. Membawa sebanyak mungkin orang kepada Tuhan. Bawa. Ada beberapa orang. Beberapa orang yang dibawa kepada Tuhan. Ya. Jangan hanya selamat dirimu aja. Kalau kita selamatkan, kita kan yang menyelamatkan kita orang lain kan. Orang langsung orang lain. Kita diselamatkan orang lain. Ya berarti kita juga harus menyelamatkan orang lain. Jadi berantai gitu. Jangan berhenti jadi berantai gitu. Jangan berhenti sampai kepada kita karena yang selamatkan itu. Kita hanya Allah. Kita berhenti sama Tuhan mau. Harus beritakan. Ya mudah-mudahan orang-orang yang tertimpa musibah itu sungguh bertobat. Sungguh bertobat mencari Tuhan. Kalau bertobat lagi tertimpa musibah itu nggak tahu lagi. Sampai sudah korban, banyak korban harta, korban nyawa juga susah. Bahkan kemarin karena mereka tidak ada makanan, mereka sampai. Bahkan kemarin karena mereka tidak ada makanan, mereka sampai Jarak. Kita harus hati-hati ya. Dikatakan lihatlah, aku mengutus kamu. Dikatakan lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu kalau kamu cerdik seperti ular. Kita memberitakan Injil harus. Ya, banyak juga orang yang memberitakan Injil binasa. Harus ada hikmah. Kenapa? Karena kita diutus Tuhan ke tengah segala. Coba pikir dulu baik. Kalau Anda punya domba, mau nggak Anda punya domba sedang ke tengah segala? Mau nggak? Tidak. Mau nggak Anda punya domba sedang ke tengah segala? Mau nggak? Tidak. Ya, betul. Dombanya pasti di mana? Mangsa. Ataupun juga Ya, segala. Aneh. Perhatikan Mbak, lihatlah apa Tuhan Yesus. Mengungkapkan apa Tuhan Yesus. Mengungkapkan tentang segala. tidak salah. Pas secara logis. Domba itu dari masa serigala. Domba itu dari masa serigala. Bisa dimaksa. Tapi kenapa Tuhan mau menyuruh kita? Ini sama dengan nasi kita supaya mati kalau kita katakan segala Yesus. Ya. Tapi apa? Makanya dikatakan sebab itu hendaklah kamu cerdik. Jadi memang pasti kalau nggak cerdik, Ya. pasti mati kalau nggak cerdik. Dan tulus seperti merpati. Ya, harus cerdik. Jadi cerdiknya apa? Cerdiknya berhikmat. Ya, kenapa diumpamakan seperti ular? Kenapa diumpamakan seperti ular? Hah? Kenapa diumpamakan seperti ular? Hah? Karena itulah yang mengisi
Ya. Bukan kita panipu, bukan ya. Bukan maksud Tuhan kita harus panipu. Hati. Yang tulus merpati. Hati. Yang tulus merpati. Hewan yang apa ya? Tidak ada yang berbuat jahat. Tulus seperti ular. Artinya apa? Kalau kita nggak memiliki kejelikan hikmah ular itu seperti merpati, kita bisa masak di dalam dunia dipenuhi serigala. Kita bisa dikasih dipenuhi serigala. Kita bisa dikasih di tengah-tengah dunia dipenuhi serigala. Karena serigala menang. Dan kita harus seperti. Dan kita harus seperti. Bagaimana cara kita adil dengan serigala? Ini dengan serigala. Ini yang membuatnya. Coba kita buka ayat di Yosua. Tentara yang tidak jujur. Ya. Yosua. Tentara yang tidak jujur. Ya. 16. Lukas 16. Ayat. Ya. Lukas 16. Ayo saya baca ya. Ayo saya baca ya. Dari berkata kepada ada seorang kaya yang menjadi seorang bendahara, kepada disampaikan kedua bendahara itu mengambilkan miliknya, lalu mengambil barang itu dan berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, dan engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata lagi dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat untuk memecahkan dari jabatanku sebagai bendahara? Rencana aku tidak dapat menanggung malu. Aku tahu apa yang aku buat, supaya apabila aku sebut dari jabatanku sebagai bendahara, 3 Sarah. orang yang mengambil rumah mereka. Lalu yang memanggil, lalu kepada orang itu surat kamu ada 2 surat. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapa kamu? Jawab orang 100 pikul gandum. Katanya kepada orang inilah surat kamu, buat surat lain. Lalu ayat apa? Lalu Tuhan kamu buat surat lain. Lalu ayat apa? Lalu Tuhan